kesungguhan untuk menjalankan teknik ini dan kesungguhan untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Berjumpa dengan saya Coach Randy di channel Terapi Sehat Sentuhan Ajaib. Sekiranya video-video saya bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan hal itu, channel ini akan terus berkembang dan video-video yang saya buat akan saya berikan kepada Anda sehingga dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Sebelumnya Anda harus tahu dulu apa itu stroke. Stroke adalah sebuah keadaan atau kondisi di mana pasokan darah menuju otak terganggu. Bisa juga diakibatkan oleh sumbatan atau pecahnya juga pembuluh darah. Nah, hal ini menyebabkan asupan oksigen menuju otak tentunya tidak dapat berjalan. Alhasil, seluruh wilayah jaringan-jaringan tubuh atau bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak akan mengalami sebuah miss, akan berjalan tidak baik atau tidak berfungsi dengan baik, bahkan bisa mengalami kerusakan secara total. Saja yang menyebabkan terjadinya stroke, secara medis dikatakan bahwa itu bisa terjadi karena riwayat hipertensi, bisa juga karena obesitas, kolesterol yang tinggi, namun juga ada sebagian yang dia justru kurang darah atau darah rendah, dia juga bisa terkena stroke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyakit stroke sendiri itu disebabkan oleh tidak maksimalnya asupan dari oksigen menuju ke otak melalui darah. Di sini saya akan memberikan kepada Anda sebuah terapi khusus bagi Anda penderita stroke, yang terapi ini dapat Anda lakukan secara mandiri sebenarnya, ataupun bisa dibantu dengan keluarga terdekat, sehingga diharapkan Anda bisa menjalankan terapi ini dengan baik dan Anda akan mendapati perbaikan serta kesembuhan bagi diri Anda, dan sehingga nantinya Anda dapat menjadi orang yang lebih baik, sehat, dan kembali bisa beraktivitas seperti semoga teknik yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda. Pertama-tama, saya sedikit kembali mengupas tentang penyebab. Dalam keilmuan yang saya pelajari, stroke itu terdiri dari dua sebab, secara jasmani dan secara rohani. Yang pertama, secara jasmani adalah pola hidup, di mana Anda tidak menjaga kesehatan, pola makan, dan sebagainya. Kemudian penyebab yang kedua adalah pola rohani. Di sini adalah cara Anda bersikap. Mungkin Anda pendendam, pemarah, suka memendam sesuatu hal, ataupun suka menyakiti orang lain. Karena dalam segi rohani atau dalam keilmuan yang saya pelajari, bahwa tatanan orang stroke itu ada dua juga. Yang pertama, apabila mutlak itu karena jasmani, karena pola tidak menjaga kesehatan, itu energinya itu masih di atas 60%. Berarti mutlak ini karena pola hidup. Tetapi apabila saya melihat seseorang penderita stroke ini energinya di bawah 50%, maka sebab daripada stroke-nya adalah kondisi rohaninya. Jadi yang harus diperbaiki adalah batiniahnya untuk bisa lebih ikhlas, lebih bersabar, lebih positive thinking, dan tentunya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Utamanya adalah mohon ampun. Baik, saya akan langsung saja memberikan cara atau teknik terapi mandiri untuk penderita stroke. Yang pertama, di antara kedua tangan Anda, mana yang berfungsi?
dalam arti mana yang tidak berakibat atau tidak sedang stroke, kanan atau kiri. Satu misal, tangan Anda yang kanan berfungsi dengan baik dan tangan kiri yang merasa trouble karena stroke itu tadi, berarti Anda menggunakan tangan yang kanan. Pertama-tama Anda sentuh bagian pelipis di sini, tepatnya di bawah alis di sini tepatnya. Anda ketuk sebanyak 30 kali. Ketukannya tidak perlu keras, tapi jangan terlalu pelan juga. Yang jelas menimbulkan bunyi. Sebanyak 30 kali. Setelah selesai 30 kali, kemudian Anda ketuk di bagian ini, tulang pipi, sebanyak 30 kali. Cukup Anda rasakan dan fokus pada ketukannya saja. Setelah sudah 30 kali, Anda pindah yang sebelah selanjutnya, juga sebanyak 30 kali. Kemudian tulang pipi juga sebanyak 30 kali. Setelah itu, di tengah-tengah, di bawah hidung dan di atas bibir, di sini tepatnya, Anda ketuk sebanyak 30 kali. Jika memang kedua tangan Anda tidak bisa melakukannya, salah satunya tidak bisa, maka seperti yang saya katakan, Anda bisa meminta bantuan keluarga terdekat Anda. Setelah sudah mencapai hitungan 30 kali, kemudian ada tulang di sini, di bahu Anda. Ini Anda ketuk juga sebanyak 30 kali. Setelah itu pindah yang sebelahnya 30 kali. Setelah selesai, satu misal tangan Anda yang tidak berfungsi sebelah kiri, Anda boleh pegang dan angkat. Angkat setinggi mungkin. Kemudian tarik ke depan, angkat lagi, tarik ke depan. Lalu apabila tangan yang tidak berfungsi tadi masih bisa bergerak seperti ini, dalam posisi yang seperti ini tadi, tangan yang satunya itu saling menggenggam seperti ini. Tapi apabila memang di sini total tidak bekerja secara maksimal, maka cukup tangan yang berfungsi saja yang menekan. Ini hanya sebatas stimulus saja. Nah, kemudian pada bagian tubuh lainnya, kita tidak perlu melakukan pemijatan karena stroke sendiri itu bukan seperti terkilir atau salah urat atau urat yang mungkin seperti tercetit, tidak seperti itu. Tapi ini kita lebih kepada jaringan tubuh, yang jaringan dari otak yang mempengaruhi tubuh sehingga tidak bekerja. Jadi yang kita perbaiki adalah sel atau jaringan yang ada di otak ini. Kita perbaiki, kita lakukan regenerasi. Setelah ketukan-ketukan tadi dan gerakan tadi, kemudian tangan yang berfungsi tadi memegang ibu jari dari yang tidak berfungsi. Tapi apabila kedua tangan berfungsi hanya tubuh atau kaki, tetap lakukan ini. Tekan ibu jari sekitar 1-2 menit. Dalam penekanan ini agak keras. Kemudian pindah yang satunya. Tapi apabila yang satunya tidak bisa menekan, ya cukup satu saja. Seperti ini, bagus. Kemudian kita berikan stimulus pada wilayah dari sini. Anda tarik ke atas sampai di ujung di sini tepatnya. Anda kira-kira saja tepatnya
biasanya ya di kening ujung sini menuju ke batas rambut. Di sini kuncinya, Anda menekannya bukan dengan satu jari tapi dengan 4 jari seperti ini. Anda ketuk. Ini cukup banyak, yaitu sebanyak 90 kali. Saya sarankan untuk Anda memejamkan mata supaya Anda bisa merasakan ketukan-ketukannya. Setelah sebanyak 90 kali, sudah 90 kali, kemudian telunjuk kita arahkan ke belakang telinga sini. Di sini ada sebagian yang melengkung seperti ini. Kita dorong sebanyak 15 kali. Dorongannya jangan terlalu keras, tapi jangan juga terlalu pelan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 15 kali. Kemudian pindah yang satunya sampai 15 kali juga. Setelah itu dilakukan, pada tahapan yang berikutnya yaitu tahapan kunci. Tahapan kunci karena di sini adalah jalur kesembuhan atau jalur perbaikan energi dan jaringan tubuh Anda, yaitu berada di bagian di sini, daerah bawah dagu, tapi menuju ke tenggorokan. Di sini jangan ditekan, tapi digesek. Digesek seperti membersihkan daki. Gesekan ini lakukan sekitar 30 detik sampai 1 menit. Saya sarankan tidak lebih dari itu, juga tidak kurang dari itu. Setelah sudah, Anda tapping sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Anda bernafas sebanyak 8 kali dan cara bernafasnya seperti ini. Tarik nafas, tahan, hembuskan dari hidung dengan cepat. Lakukan sebanyak 8 kali. Tarik nafas, hembuskan dengan cepat. Kemudian ganti dari tarikan nafas dari hidung sekarang dengan mulut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan dengan cepat sebanyak 8 kali. Kemudian setelah itu di antara tulang ini, di sini, nah ini adalah wilayah tulang keseimbangan. Kalau saya mengatakan ini diketuk seperti ini. Ketukannya bisa pakai 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Gini. Lakukan ini selama 1 menit. Kemudian ganti yang berikutnya. Biasanya pada wilayah ini nantinya Anda bisa bersendawa. Umumnya seperti itu. Nah, setelah selesai, kemudian di posisi ini, yang ini, Anda tarik seperti ini. 1, 2, 3. Setelah selesai, sekarang kita masuk kepada teknik perbaikan rohani. Ikuti saya dan ikuti urutan-urutannya. Pertama, tutup mata. Kemudian katakan seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, sebutkan nama Anda, memutuskan untuk hidup sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mengambil keputusan untuk lebih baik.
saya maafkan diri saya dan saya memaafkan diri saya atas segala sikap dan perbuatan buruk saya. Saya buang semua rasa dendam, rasa benci, rasa iri, rasa prasangka, rasa dalam pikiran yang kotor. Saya memutuskan untuk membuangnya semuanya. Saya putuskan untuk saya memilih menjadi orang yang sehat dan lebih baik. Setelah itu, tetap Anda menutup mata, kemudian tarik nafas dalam dari hidung sedalam mungkin. Di saat Anda mengeluarkan, lidah Anda gigit sedikit saja. Jadinya seperti ini nanti. Jadinya seperti. Jadi tidak seperti itu. Sampai nafas Anda habis. Kenapa itu dilakukan? Untuk menekan, karena itu satu-satunya cara untuk memaksimalkan area kundalini di bawah pusar. Bagi Anda yang tidak pernah tahu atau tidak pernah belajar tentang sistem pernapasan atau meditasi pernapasan, Anda cukup ikuti saja. Kemudian setelah semuanya selesai, nanti di video ini akan saya berikan sebuah doa. Anda baca. Baca doa ini ketika Anda akan tidur dan bangun tidur, bahkan kalau bisa setiap waktu, utamanya sehabis sholat ataupun mengaji ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, Anda baca. Nanti saya berikan apa yang harus dibaca itu. Namun untuk lebih baiknya, saya menyarankan kepada Anda, ketika Anda memang benar-benar ingin kesembuhan secara mandiri, Anda ikuti tips dari saya tadi, dan hal yang saya sampaikan saat ini tolong dijaga dan tolong diikuti. Yang pertama, Anda jangan pernah tidur antara pukul 9 sampai 12 siang. Kemudian Anda jangan pernah tidur juga pada waktu sore hari sehabis sholat asar sampai isya. Apapun yang terjadi, rasa ngantuk yang bagaimanapun, jangan pernah tidur. Kemudian dalam proses ini Anda perbanyak minum air hangat. Seperti kita menggelonggong diri kita. Jadi banyak minum air hangat. Saya sarankan minumnya adalah satu hari antara 3 sampai 4 liter air. Tentunya dengan posisi duduk. Kemudian juga untuk makanan-makanan, cukuplah Anda mengerti apa-apa yang boleh Anda makan ataupun tidak. Namun jangan pernah melawan sugesti Anda. Satu misal, Anda percaya bahwa sesuatu itu bisa mengakibatkan hal yang buruk, maka jangan dimakan. Karena manusia juga dikendalikan oleh sugestivitasnya. Selanjutnya, Anda jangan pernah lupa berdoa. Dan tips yang paling utama adalah banyak-banyak untuk mengikhlaskan dan banyak tersenyum, mensyukuri nikmat yang ada. Dari sana Anda akan mendapatkan kesembuhan. Karena video ini saya buat bukan tanpa alasan, karena beberapa klien saya juga secara jarak jauh saya ajarkan, dan syukurlah
beliau diberikan kesembuhan. Bukan karena metode ini, tetapi kesungguhan untuk menjalankan teknik ini dan kesungguhan untuk lebih baik di hadapan Tuhannya. Saya rasa mungkin itu dulu. Mungkin akan ada video berikutnya tentang tips khusus untuk penderita stroke yang lebih parah lagi. Tapi nantikan nantinya videonya. Yang terpenting adalah jaga kesehatan Anda selagi Anda diberikan nikmat yang sehat. Dan bagi Anda yang sakit, percayalah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kuncinya adalah hidup sehat di dalam hati, yakni dengan menebarkan sebuah energi cinta kasih dan bahagia untuk semuanya. Saya Coach Randy, terapi sehat sentuhan ajaib. Semoga semuanya sehat dan semoga semua hidup berbahagia.